Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Pagi. Kurang keras. Ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Pagi, sukses. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, Pak. Lalu menjaga kebersihan dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Menjaga jarak dengan orang lain. Iya, Pak. Ya. Nah, hari ini puasa semua. Puasa. Ya. Puasa. Alhamdulillah. Puasa sehari full apa setengah? Sehari full. Pinter. Nah, ya kita ke pembelajaran ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak tunjuk yang memimpin berdoa, Fatimah. Teman-temannya dipimpin berdoa, yuk. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Billahi rabban bil islam amin. Hari ini kita akan belajar dengan 7 pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengarang cerita dongeng binatang. Yang kedua, memecahkan permasalahan berkaitan dengan pecahan. Dan yang terakhir, memilih bahan buatan dan alat untuk membuat maket kebun binatang. Itu ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang fabel? Ada yang tahu fabel itu apa? Ada yang tahu tidak fabel itu apa? Kalau belum tahu, di situ ada tulisannya, dibaca bareng-bareng yuk. Fabel adalah cerita pendek yang tentang hewan, tokoh yang ada di dalam adalah berbagai jenis hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau dari manusia. Cerita dalam fabel adalah cerita cara fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan orang. Berarti fabel itu apa? Berarti fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Fabel itu merupakan cerita fiksi
Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi. Fiksi itu khayalan, cerita yang dibuat oleh khayalan seorang pengarang. Jadi cerita fiksi itu cerita yang tidak terjadi atau cerita yang dibuat khayal oleh seorang pengarang. Nah, sekarang Bapak tanya siapa ya? Agrifina, fabel itu apa tadi? Cerita fiksi. Fabel, ayo fabel. Fabel adalah cerita Fiksi. pendek yang menceritakan tentang hewan. Fabel itu cerita tentang hewan. Kalau fabel itu biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Contohnya seperti si kancil anak nakal. Tahu tidak cerita si kancil anak nakal? Ya, Pak. Tahu. Ya, Tahu. Nah, Tahu, Pak. lanjut, untuk mengetahui informasi dalam fabel, kita harus memahami seluruh isi fabel terlebih dahulu. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Contoh cerita fabel, ada asal-usul kota Surabaya, kupu-kupu berhati mulia, persahabatan gajah dan tikus, semut dan belalang, kisah kucing dan tikus. Nah, dari judul-judul cerita fabel yang Bapak sebutkan tadi, semuanya hampir ada nama hewannya ya. Iya. Nah, ada yang tahu cerita lagi tentang fabel? Coba sebutkan, ayo. Tadi ada Bapak contohkan si kancil curi timun, terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ya, betul. Terus apa lagi? Timun mas, ya betul. Terus apa lagi? Ayo coba sebutkan. Kucing dan bebek. Kucing dan bebek, ya bisa. Kucing dan harimau. Nah, kalau asal-usul kota Surabaya itu menceritakan hewan apa? Tahu tidak? Surabaya. Nah, kalau Buaya asal-usul... dan hiu. Oh iya, pinter sekali. Ya, buaya dan hiu. Ya, betul. Berarti fabel itu cerita yang menceritakan tentang hewan. Dan fabel itu merupakan cerita fiksi. Fiksi itu berarti beneran ada ya, atau bisa disebut cerita yang dikarang oleh pengarangnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel. Ada nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi di dalam fabel. Ada yang ditanyakan lagi tentang fabel? Enggak. Ya, kalau sekarang gini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel, ada nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel. Nama tokoh dari selanjutnya Namanya apa? membuat kreasi market kebun binatang. Nah, di sini Bapak bacakan ya, Siti dan teman-temannya membuat market kebun binatang. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat market kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti cerita Surah dan buaya. Saat istirahat, Siti dan Beni sedang di depan kelas. Siti membawa 8 jeruk dari rumah. Nah,
Apabila ia ingin memberikan setengah dari jeruknya untuk Beni, berapa banyak jeruk yang akan diberikan kepada Beni? Mari kita bahas bersama. Dibaca yuk, bareng-bareng yuk. Yang Bapak tampilkan di layar. Menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Juga Hari-hari perhatikan contoh dari kutip jeruk dan berikan kepada Beni. Beni Berapa dihitung? Ini membawa 8 jeruk. Setengah bagian dari jeruk tersebut diberikan kepada Beni. Nah, 4 liter. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, di sini ada 8. Ya, betul. Di sini ada 8 jeruk. Dibagi menjadi 2 bagian. Setiap anak mendapatkan satu sama. Mendapatkan 4 bagian yang sama. Kalau ada 8 jeruk, misalnya Bapak tanya, di 1/4 dari 8 jeruk ini berapa? Dibagi 4. Dapat berapa? 2. Betul. 2. Ya. Berarti sudah paham ya tentang pecahan? Udah. Nah, Nah, Gampang, Pak. ya betul. Ah. Nah, pada kegiatan sebelumnya, Siti tadi mengamati gambar dan teman-temannya membuat market kebun binatang ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang market? Sudah pernah buat apa belum market? sudah. Nah, ini ada bacaan tentang pengertian market. Dibaca yuk, bareng-bareng lagi yuk, biar paham. Yuk, dibaca yuk. Merupakan bentuk tiruan gedung, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Market biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya. Contoh market kebun binatang. Berarti market adalah bentuk tiruan suatu gedung atau kapal atau pesawat terbang dan sebagainya dalam bentuk 3 dimensi dan berskala kecil. 3 dimensi itu berarti ada ruangnya. Kalau kebun binatang itu kan besar sekali ya. Nah, itu kalau dijadikan market bisa menjadi kecil. Tapi terbuat dari dari kayu, kertas, tanah liat dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu ada contoh dari market kebun binatang. Untuk membuat market, alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat market kebun binatang. Yang pertama ada kardus. Tahu kardus kan? Tahu kardus apa tidak? Tahu. Ada kardus, styrofoam, gunting atau primes, kertas lipat, pensil, lem kertas, penggaris, krayon, mainan atau binatang atau gambar binatang serta pohon-pohon. Itu tadi merupakan alat-alat dan bahan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat market. Yang pertama, membuat dasar market. Biasanya terbuat dari apa? Dasarnya terbuat dari kardus yang dikasih warna. Yang kedua, membuat binatang. Ketiga, membuat pagarnya, pagar untuk mengelilingi marketnya.
Dan yang keempat, membuat pohon. Pohon itu bisa dari kertas terus digunting-gunting menyerupai pohon terus dikasih warna seperti itu ya. Memasang binatang pagar dan pohon pada dasar pagar. Ini contohnya membuat dasar market. Nah, itu. Yang pertama dasar market. Yang kedua membuat binatang. Nah, itu binatangnya bisa dari gambar. Digambar dulu, terus kemudian dipotong-potong menggunakan gunting. Atau kalian juga bisa menggunakan hewan-hewan mainan yang kecil. Nah, nanti ditempelkan. Terus yang ketiga, membuat pagar. Nah, pagarnya itu bisa dari kayu atau lebih mudahnya itu apa namanya itu? Stik. Tahu stik tidak? Kalau biasanya jajan es krim kan ada stiknya itu. Nah, itu dari Tahu. itu. Terus membuat pohon. Tahu. Ya, terus membuat pohon. Pohon itu juga dari kertas digambar, terus dipotong-potong, dikasih warna. Terakhir, kalau sudah jadi semuanya, tinggal disatukan, ditempel-tempel ke dasar marker. Ini contoh hasilnya yang sudah jadi ya. Kelihatan apa tidak itu? Kelihatan. Bagus apa tidak itu marketnya? Bagus. 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 Ya. Bagus. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama Tentang fabel. cerita fabel, betul sekali, pinter. Terus yang kedua tadi Fabel. ya fabel. Terus yang kedua tadi apa? Tahan. Pecahan, betul sekali. Sudah paham ya tentang pecahan? Paham. Ya, terus yang terakhir Membuat makan kebun binatang sederhana. oh ya betul sekali. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Mbak Agrivina, yuk dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.